Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya perhatikan memang satu fenomena yang wajar saja. Jadi bahwa ketika ada muncul partai baru, nah ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi, itu memang kadang-kadang masyarakat melihatnya itu apa ya, jadi kaget gitu. Nah, sebetulnya biasa saja karena memang sesuatu yang di alam atau di era seperti saat ini keterbukaan itu diberikan, maka orang ingin bisa menyampaikan gagasan-gagasannya, ingin memperjuangkan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk dirinya atau kelompoknya, ya tentu kemudian akan mengarah ke sana. Jadi ini adalah satu pikiran yang menurut saya sangat wajar saja. Nah, hanya saja kalau kita melihat fenomena di Indonesia, memang kemunculan sebuah partai-partai baru yang ada, yang selama ini juga sudah banyak ya, baik yang berbasis berbasis komunitas, ya, agama, bahkan itu ada partai umatnya Pak Amin, ada partai Gelora, ada ya banyak ya yang sudah sepertinya siap-siap ancang-ancang di 2024 nanti untuk saling bersaing, berebut pangsa untuk bisa mendukung mereka, termasuk saya kira juga partainya Pak Aziz tadi itu, Partai Buruh. Tetapi kalau kita memperhatikan sejauh ini memang banyaknya munculnya partai itu tidak menjamin atau tidak serta-merta menjadikan sebuah iklim yang ada itu menjadi lebih baik. Karena kalau kita perhatikan selalu ada dua sisi yang akan ditampilkan atau dihadirkan ketika ada partai-partai ini. Yang pertama, memang di awal-awal seringkali ada euforia, jadi harapan yang membuncah, kemudian juga adanya ya promosi lah ya. Jadi ya wajar saja, saya kira juga itu banyak yang berharap, banyak yang kemudian memberikan dukungan. Tetapi pada saat yang lain, ketika sudah berjalan beberapa kali, maka para konstituen yang sebelumnya memberikan kepercayaan, memberikan support, dukungan yang luar biasa, tadi sampaikan juga, ceritakan bagaimana saudara-saudara kita yang di luar Jawa begitu rupa heroik untuk memberikan dukungan kepada Partai Buruh misalnya. Tetapi harus diingat, mereka juga harus menyiapkan kantong yang besar untuk kekecewaan gitu ya. Karena apa? Karena ini faktanya yang terjadi seringkali gitu ya. Berapa banyak partai baru muncul, tetapi berapa banyak pula konstituen yang kemudian mereka kalau tidak dikatakan diabaikan, bahkan dikhianati begitu, ini memunculkan kekecewaan. Nah, sehingga kekecewaan di Indonesia ini sudah bertumpuk-tumpuk sudah sebetulnya. Karena apa? Karena sudah sering kali berulang gitu. Muncul partai baru, yang tadi kata disampaikan oleh Pak Aziz tadi itu ya, daur ulang gitu ya, didaur ulang. Jadi itulah fenomenanya. Jadi muncul dengan hanya berganti-ganti pengurus, berganti mungkin deklarator, ya, berganti nama, tetapi masih kalau kita lihat masih minim sebetulnya adanya upaya secara mendasar terkait dengan ide-ide perubahan yang ingin digagas. Kalaupun ada, ya mungkin masih hanya sebatas gagasan-gagasan yang sifatnya jadi tidak atau belum bisa menjangkau pada ranah cara bagaimana mewujudkan gagasan-gagasan yang senantiasa memang dibuat sangat baik dan menggiurkan itu. Nah, ini sebagai sesuatu yang selalu terjadi begitu, dua hal. Jadi pertama itu memberikan dukungan, harapan yang besar, tetapi pada saat berikutnya itu jadi ibaratnya orang itu dilambungkan, kemudian setelah itu dijatuhkan gitu. Jadi nah, sakitnya itu kan di sana ketika banyak masyarakat yang mendapatkan kekecewaan dan semakin antipati, bahkan tidak percaya lagi dengan keberadaan partai-partai yang ada. Meski mungkin itu di sana di dalamnya ada perbaikan, ada tetap hal-hal yang baik gitu ya, secara mungkin personal, secara individual, tetapi secara
kolektif atau secara kelompok, ini kita lihat sampai sejauh ini belum ada yang betul-betul bisa memberikan kontribusi, bahkan memberikan satu pencerahan, sebuah perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, atau bahasanya Pak Kunto tadi itu oleh umat ini secara keseluruhan. Jadi ini satu hal. Nah, kemudian yang kedua, bahwa memang kalau kita berbicara tentang perubahan, itu juga ya sah-sah saja gitu ya. Kalau kemudian perubahan ini memang ada dua klaster gitu. Yang pertama adalah intra parlemen, dan yang kedua sebetulnya ada jalan perubahan yang cuman ini mungkin tidak atau kurang disukai, kurang menarik atau kurang dilirik gitu, yaitu adalah ekstra parlemen. Jadi kalau kemudian ini memang ada perbedaan-perbedaan ya di dalamnya. Jadi kalau intra parlemen ya kesulitan kendalanya tentu juga bisa dilihat. Kalau tadi Pak Aziz sudah menyebutkan diantaranya yang nampak itu adalah infrastruktur ya, terkait dengan birokrasi ya. Jadi harus dengan rezim administrasinya gitu ya, itu ya mau tidak mau harus dipenuhi gitu ya. Semua tuntutan-tuntutan untuk verifikasi KPU misalnya begitu, 100% di tingkat provinsi, 75% di tingkat yang lebih bawah dan seterusnya. Jadi nah ini meniscayakan kemudian adanya juga tuntutan pembiayaan yang sangat besar bagi partai-partai tersebut. Saya kira juga bisa dirasakan itu oleh partai buruh ya, yang sebagai partai baru bagaimana harus menyediakan ya merogoh kocek mungkin dari iuran anggotanya gitu ya, itu cukup besar ya. Apalagi kalau kemudian ini diuji dengan berjalannya waktu nanti gitu ya. Jadi biasanya seringkali juga ini menjadi kendala dan menjadi celah akhirnya untuk digunakan oleh partai-partai yang mungkin bohirnya itu lebih besar gitu ya, lebih kuat untuk kemudian memakan partai-partai kecil ini, sehingga kemudian diberikan iming-iming juga mungkin jatah duduk di parlemen dan sebagainya. Jadi ada transaksional akhirnya. Ini tidak kita pungkiri, hal-hal yang seperti ini akan menjadi satu godaan, satu tantangan ya, bagi partai-partai yang ada itu. Kalau yang ingin juga kami sampaikan, kalau kita melihat ada satu buku kecil yang menarik. Ya, monitor Pak Fikri. Berhenti nih. Ya. Bagi siapa saja yang ingin berkiprah dan juga ingin apalagi membangun sebuah partai politik ya, sebagaimana mungkin di ininya Pak Aziz tadi, partai buruh itu saya kira layak untuk membaca. Bukunya kecil, insya Allah tidak terlalu berat untuk dibaca, tetapi secara konten isinya menurut saya sangat baik ya, untuk bisa didiskusikan. Di dalam buku ini diantara yang disorot ya, direview mengapa muncul partai-partai baru ya, yang ada gitu, dikarenakan adanya memang situasi yang yang menjadikan mereka terus ya berupaya untuk memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat itu. Nah, kemudian juga di sana dijelaskan ada tantangan-tantangan, ada gangguan-gangguan yang harusnya sudah disiapkan sejak awal sebelum partai itu dibentuk, sudah disiapkan antisipasinya. Karena kalau tidak mungkin mereka akan tergilas. Ya mereka akan hanya menjadi penggembira saja. Jadi untuk hadir, untuk daftar ada, kemudian setelah itu hilang, tidak ada efek apapun. Dan itulah yang kita rasakan saat ini. Banyaknya partai politik yang ada, ini semuanya juga tidak memberikan kebaikan yang nyata, yang real, ya, yang menjadikan justru adalah kedoliman dan juga kerusakan masih saja terus terjadi, masih terus dialami, dihadapi oleh masyarakat kita, termasuk dalam hal ekonomi itu adalah memang
kaum buruh atau pekerja ini yang banyak terdampak. Nah, di dalam buku kecil ini juga diingatkan ya, ada 4 faktor yang harusnya disiapkan dan itu menjadi penentu atau menjadi ukuran ya, jadi keberhasilan sebuah partai politik itu. Yaitu yang pertama adalah bahwa partai itu memiliki satu fikroh atau satu ide, gagasan, pemikiran yang genuine. Jadi yang asli, yang pure ya, bahwa kemudian ini tidak terkontaminasi atau tidak dipengaruhi kalau kita kaitkan dengan kondisi global saat ini ya, bisa dikatakan hampir seluruh kondisi yang ada ya, termasuk dalam hal masalah politik itu adalah kapitalisme misalnya, ideologi. Jadi berbicara buku kecil ini memang berbicara tentang dasar sebuah partai politik itu hendaknya yang paling diinikan adalah ideologi. Ideologinya apa? Sebuah partai politik itu akan didirikan atau dibangun, dibentuk untuk memperbaiki, untuk membangun masyarakat katakanlah atau negara ini. Jadi kalau kemudian secara dasar ini belum selesai atau belum dijadikan sebagai satu rujukan dasar gitu, maka niscaya mereka tidak akan memberikan satu perubahan apapun, tidak akan ada artinya, hanya akan menjadi kembali menjadi korban-korban dari kondisi yang ada ini. Mereka menjadi objek saja, bukan menjadi subjek. Meskipun tadi Pak Aziz menyatakan bahwa beralihnya dari strategi perjuangan dari jalanan ya dengan demo-demonya ke ruang yang ber-AC barangkali begitu nantinya di parlemen. Nah, itu adalah merupakan sesuatu yang diharapkan bisa ikut memberikan andil, memberikan balancing ya, atas keputusan kebijakan-kebijakan publik khususnya untuk para kaum buruh misalnya. Tetapi ingatlah bahwa itu tidak semudah itu realitasnya, bahwa kemudian ada di sana ya, tangan-tangan besar, ada di sana kekuatan-kekuatan besar, bahkan partai-partai yang sudah ada pun, yang sudah kuat, yang sudah lama pun mereka tidak akan steril, mereka tidak akan bisa menggedor ya, tentang kekuatan atau dominasi ideologi yang sedang berkuasa atau sedang menghegemoni dunia saat ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah faktor thorikoh, metode bagaimana sebuah partai politik tidak cukup memiliki satu fikroh saja, tetapi juga memiliki thorikoh, memiliki metode, jalan, cara yang benar, yang baik, yang itu bisa menggaransi sebuah proses perubahan yang hakiki. Jadi bukan perubahan-perubahan yang sifatnya parsial. Nah, kita khawatir ya, dan kita mungkin berharap nanti Pak Aziz dan kawan-kawan di Partai Buruh ini betul-betul bisa menjaga ya, bagaimana kemudian cara yang kemudian akan dilakukan ditempuh itu tidak hanya sekedar mengalihkan ya tuntutan buruh yang selama ini hanya sekedar katakanlah kesejahteraan. Jangan-jangan banyak sebagaimana yang sudah-sudah gitu ya, dari kalangan misalnya mahasiswa, dari kalangan aktivis, begitu kemudian tuntutan-tuntutan di awal itu semangatnya luar biasa, idealismenya tidak kurang-kurang, tetapi begitu masalah mereka sudah teratasi, dalam hal ini masalah ekonominya misalnya dengan mendapatkan fasilitas, dengan mendapatkan diberi ya janji-janji recehan lah katakanlah begitu, itu ternyata sudah selesai ya, sudah dianggap terpenuhi, padahal tentu itu masih sangat jauh dari apa yang dicita-citakan di awal. Nah, ini menjadi suatu tantangan ya, jadi bagaimana agar idealisme yang dimiliki yang bersumber pada satu pemahaman, kalau tadi saya sampaikan ya dalam hal itu tentu adalah yang kuat itu adalah dari dasar ideologinya, itu yang akan menjaga, yang akan menyelamatkan mereka ya, sebuah partai itu dari kondisi yang ada saat ini. Kalau tidak ya dia tidak akan banyak melakukan perubahan dan hanya akan menambah deretan kegagalan-kegagalan yang sudah ditempuh oleh para
pendahulunya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah adanya keterkaitan antara fikroh dan thariqah. Jadi tidak cukup hanya memiliki fikroh, memiliki thariqah, tetapi juga memiliki keterkaitan hubungan yang kuat antara fikroh dan thariqah, itu harus nyambung. Jadi kalau kemudian terpisah keduanya itu, maka tidak akan bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan atau cita-cita dari partai tersebut. Katakanlah cita-citanya mewujud. Baik. Kesejahteraan dan itu. Dan yang terakhir itu yang dinyatakan di dalam kutip tadi, yaitu adalah ikatan yang ada, yang dipakai atau digunakan oleh anggota-anggota partai tersebut. Ya, ikatan yang dimaksudkan di situ adalah bagaimana antar individu yang ada di dalam sebuah partai itu mereka berinteraksi karena apa? Karena kemaslahatankah atau karena ideologis ikatannya? Kalau hanya kemaslahatan, ya tadi itu, kalau kemaslahatnya sudah terpenuhi, ya sudah, dia akan bisa ganti ke partai lain, loncat ke partai lain yang lebih menjanjikan, yang lebih lebih banyak mungkin uang sakunya dan seterusnya. Jadi karena kemaslahatan, dan ini adalah paling rapuh menjadikan sebuah partai ya bisa dibeli, transaksional dan segala macam. Nah, ini bukan sesuatu yang ya istilahnya mengecilkan ya dari Pak Aziz tadi, tapi ini adalah fakta yang ada begitu. Ini barangkali bisa menjadi kajian dari teman-teman di partai buruh itu. Nah, kemudian saya kira ini tantangan-tantangan, dan sekaligus kalau kita melihat bagaimana keberadaan sebuah partai itu dalam kondisi untuk ikut serta memperbaiki kondisi negeri ini. Sekali lagi, ya ini sah-sah saja, ya, semua orang punya hak ya, untuk kemudian memperbaiki, apalagi di dalam Islam sendiri juga dituntut ya kita untuk, sebagaimana Pak Suro tadi sudah menyampaikan, ada dorongan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memperbaiki kondisi. Tetapi di sisi yang lain itu adalah juga harus dengan satu cara yang sesuai ya. Jadi sebagaimana yang dituntutkan di dalam ideologi yang digunakan oleh sebuah partai tersebut. Mungkin sementara seperti itu.